Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari makalah kelompok kami. Tapi sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Kelompok pertama terdiri dari Mbak Sri Utami Hidayati, kemudian ada Mas Muhammad Amiruddin Wafa, dan saya sendiri, Indah Ratnaningsih. Makalah kali ini berjudul Pembelajaran IPA Terintegrasi Tematik Integratif. Di pendahuluan, seiring perkembangan zaman pendidikan Indonesia mengalami perkembangan dan terus dituntut untuk memperbaiki dan memperbarui sistem pendidikan. Pembelajaran tematik ini mengaitkan dengan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema yang dikenal dengan istilah pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif disebut juga dengan pembelajaran tematik terpadu. Dengan demikian, pembelajaran tematik integratif dapat diartikan sebagai model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pusat pengembangan materi dari berbagai mata pelajaran dalam sekali pertemuan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pada pembahasan, yaitu yang pertama pengertian pendekatan pembelajaran terpadu atau tematik integratif. Kata tematik menurut Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai berkenaan dengan tema, sedangkan tema sendiri berarti pokok pikiran ataupun dasar cerita yang dipercakapan dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah saja dan sebagainya. Tema juga dapat diartikan sebagai suatu yang telah diuraikan, sedangkan pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik peserta didik agar dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik integratif yaitu dibedakan ini menjadi satu. Bentuk belajar harus dirancang agar siswa menemukan tema. 2. Bersifat kontekstual atau terintegrasi terpadu. 3. Prinsip efisiensi. Masih dalam pembahasan, tujuan pembelajaran IPA terpadu. Tujuan pembelajaran IPA terpadu sesuai dengan BNSP ya, sebagai berikut. 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 2. Meningkatkan minat dan motivasi. 3. Model pembelajaran IPA terpadu dapat menghemat waktu, tenaga, dan sarana, serta biaya karena pembelajaran beberapa kompetensi dasar dapat diajarkan sekaligus. 4. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. 5. Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. 6. Menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. 7. Menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. 8. Meningkatkan minat dalam belajar. 9. Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Karakteristik pembelajaran IPA terpadu. Pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu pembelajaran terpadu sebagai suatu proses berpusat pada anak student center. Proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung serta pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. Di samping itu, pembelajaran terpadu menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam satu proses pembelajaran. Kecuali mempunyai sifat luas, pembelajaran terpadu juga memberikan hasil yang dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Karakteristik pembelajaran IPA terpadu menurut Depdikbud: 1. Holistik, 2. Bermakna, 3. Autentik, dan 4. Aktif. Model-model pembelajaran IPA. 1. Model terhubung atau connected model. Pembelajaran ini dilakukan dengan mengaitkan satu pokok bahasan ke pokok bahasan yang lain
menghubungkan satu konsep ke konsep yang lain, mengaitkan satu keterampilan dengan keterampilan yang lain dalam satu bidang studi. 2. Model jaring laba-laba. Pembelajaran terpadu model jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. 3. Model integrasi. Pembelajaran terpadu model integrasi adalah model pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler, dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Strategi pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu memadukan siswa dan memadukan materi-materi dari mata pelajaran. A. Integrasi melalui pemaduan siswa. Cara ini memadukan beberapa kelas menjadi satu kelas, sehingga satu pembelajaran kelas diikuti oleh lebih dari satu tingkat usia siswa. B. Integrasi materi atau mata pelajaran. Cara ini memadukan materi dari beberapa mata pelajaran dalam satu kesatuan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, slide yang ke-8 adalah referensi. Referensi dari kelompok kami itu ada dari Depdiknas Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian Fatur Rahman MPD, Konsep Dasar Aplikasi Pembelajaran Tematik Integratif, kemudian Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, Panduan Pengembangan Pembelajaran IPA Terpadu, kemudian ada Trianto MPD, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek. Masih Trianto MPD, di sini ada mendesain model pembelajaran inovatif. Kemudian yang terakhir juga dari Trianto ini, model pembelajaran terpadu, konsep strategi implementasinya dalam KTSP, dalam teori dan praktek. Demikian yang dapat saya presentasikan dari kelompok kami. Saya persilahkan untuk teman-teman yang lain bisa bertanya untuk melengkapi dari materi makalah kami dari kelompok kami. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih, dan untuk kelengkapannya kami mohon Ibu dosen untuk memberikan tambahan bagi kami dan teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.